Kemudian diangkat ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, pas kalimat Allah. Illallah lurus. Lah mata saat mengucapkan illallah memandang ke jarinya. Sampai kapan? Sampai salam. Jadi ketika assalamualaikum posisinya masih tetap. Bukan diturunkan dulu. Assalamualaikum posisinya tetap. Assalamualaikum baru. Kalau duduk di antara dua sujud kan posisinya seperti ini. Kalau duduk tasyahud awal sama dengan duduk tasyahud akhir, posisi tangannya. Ya, posisi tangannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib, yang seperti biasa kita suguhkan kepada Anda setiap hari Kamis pukul 20 malam, yang insya Allah berisikan tentang pembahasan yang bermanfaat insya Allah tentang kehidupan kita sehari-hari, khususnya berhubungan dengan tata cara ibadah ataupun tema-tema yang menarik untuk kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang rukun-rukunnya sholat, yang insya Allah akan membahas tentang tasyahud akhir, yang mana akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf As-Segaf. Maka dari itu langsung saja kita sapa beliau yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan atau kabar Ustaz pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat walafiat dengan cuaca yang mendukung untuk tidur terus. Oh, Masya Allah. Tetap semangat ya Ustaz. Semangat insya Allah. Mudah-mudahan semangat dari guru kita bisa menginspirasi kepada kita semua, juga bisa menambah semangatnya para pemirsa yang sedang menyaksikan program Kantin Habaib kali ini. Baiklah, langsung saja kita simak pembahasan mengenai rukun sholat, yaitu tentang tasyahud akhir, yang akan dikumpas oleh guru kita Al-Ustadz Umar bin Segaf As-Segaf. Fadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tasyahud akhir merupakan rukun qauli yang keempat, rukun yang diucapkan secara lafaz yang keempat. Dan tasyahud akhir ini memiliki kalimat sirah, cara baca yang telah diajarkan oleh Nabi SAW langsung dengan berbagai cara. Ada berbanyak cara. Namun kita yang bermadhab Imam Syafi'i paling afdal menggunakan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sebagaimana beliau mengatakan Rasulullah SAW dulu mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan kepada kami Al-Fatihah. Al-Fatihah kan ayat Al-Quran langsung. La tasyahud ini diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, khususnya yang diterima langsung oleh Ibnu Abbas, itu seperti diajarkan Fatihah, ditalkin oleh Nabi SAW. Dan riwayatnya yaitu yang beliau mengatakan, Nabi SAW sabda, "Qulu, katakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, ini kalimat yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Karena ada riwayat yang lain dirubah akhirnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tapi itu tidak ada masalah, tidak mempengaruhi kesahan. Tapi kita yang bermadhab Imam Syafi'i menggunakan lafaz tersebut. Itu yang pertama. Nah, kemudian perlu kita akan jelaskan syarat-syaratnya nanti. Namun sebelum kita menginjak ke syarat, kita akan menjelaskan. Kadang orang menyebutnya dengan tahiyat.
Nah, kadang orang menyebutnya dengan tasyahud. Kenapa? Kalau dikatakan tahiyat ya karena di dalamnya ada lafaz at-tahiyat. Nah, itu orang mengatakan at-tahiyat, tahiyat. Atau mengatakan tasyahud karena di dalamnya ada kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ apa namanya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang maksimal. Adapun yang minim sudah kita bahas dulu di pembahasan duduk di antara dua sujud, yaitu asyhadu alla at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihilangkan kalimat al-mubarakatus salawatut thayyibat. Ya, dihilangkan hanya kalimat itu. Kemudian kita akan membahas tentang syarat-syaratnya tasyahud akhir. Syaratnya tasyahud akhir itu yang pertama harus menggunakan bahasa Arab. Tentunya sebelum itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya harus sah. Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya di dalam rukunnya, syaratnya ruku, i'tidal, harus sah terlebih dahulu perbuatan sebelumnya. Lah di sini syaratnya tasyahud juga menyebutkan hal yang sama, harus sah yang terlebih dahulu. Kemudian tasyahudnya, tasyahud itu kan ucapannya ya. Itu harus menggunakan bahasa Arab. Karena memang sholat ini semuanya harus bahasa Arab. Karena itu nggak boleh kita benci dengan Arab, bahasa Arab. Karena ini bahasanya orang Islam, bukan bahasanya orang Arab. Nah, ya, bahasanya orang Islam, bahasa Al-Quran, bahasa surga dan yang lain sebagainya. Harus dengan bahasa Arab. Lah kalau nggak bisa, lah di sini baru diterjemahkan. Ini berbeda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kalau nggak bisa bahasa Arabnya nggak boleh diterjemahkan, diganti dengan zikir-zikir yang lain atau doa yang lain atau ayat-ayat yang lain dengan urutan yang sudah kita bahas dulu. Tapi kalau di dalam tasyahud akhir kalau nggak bisa diterjemahkan. Lah yang diterjemahkan yang mana? Yang ada riwayatnya. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, ini diterjemahkan. Karena nanti ada boleh tambahan. Seperti dalam lafaz ayyuhan nabiyul karim, boleh ditambahi. Tapi itu al-karimnya nggak usah diterjemahkan. Ini yang diterjemahkan hanya lafaz at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterjemahkan. Adapun terjemahannya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, penghormatan, kebaikan, keberkahan, sholawat, rahmat itu semuanya milik Allah. Keselamatan tercurahkan kepada Nabi Muhammad, tercurahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu terjemahannya. Kemudian syarat yang kedua harus memperhatikan huruf-hurufnya, memperhatikan tasydid-tasydidnya. Jangan sampai sembarangan. Walaupun ini bukan ayat Al-Quran, tapi tetap hurufnya harus makhrajnya harus tepat. Cara mengeluarkan hurufnya harus tepat. Jangan at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah. Tasydidnya atta. Jangan at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu semuanya harus tepat. Juga harus memperhatikan ini, biasanya orang keliru karena tulisannya an la, dibaca an la. Kalau bukan di sholat, bukan di tasyahud boleh. Tapi kalau di di sholat, di tasyahud harus dibaca Allah, harus diidgham. Muhammadar Rasulullah, jangan Muhammadan Rasulullah. Di sini nggak sah. Walaupun di situ masih ada perbedaan ulama, tapi menurut pendapat yang kuat tidak sah. Kalau nggak diidghamkan tidak sah. Adapun kalau bukan sholat, misalkan mentalkin orang untuk masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah boleh, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah boleh. Tapi kalau di sholat harus langsung asyhadu alla
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Kemudian harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri harus dengar. Jangan sampai hanya apa? Kalau bahasa Jawanya itu kecamik-kecamik dok. Kecumik-kecumik itu. Iya, kecumik-kecumik dok. Seperti ikan di kolam. Iya. Kalau ingin melihat ikan di kolam, tenangkan airnya. Iya. Tunggu dulu. Artinya jangan hanya merubah posisi mulut saja, tapi suara itu terdengar di telinga kita. Kalaupun ada keramaian, kegaduhan, misalkan ada orang punya hajat, sound sistemnya keras misalkan, ya kita angkat suaranya sekiranya. Kalau memang tidak ada suara itu, kita mendengarnya dengan jelas. Jadi harus mendengarkan dirinya sendiri. Kemudian juga karena ini tasyahud akhir, syaratnya harus posisi duduk. Ini kalau memang itu dia mampu sholat dengan duduk. Kalau nggak mampu ya dengan berbaring dan seterusnya, itu pembahasan seperti ada yang di dalam Al-Fatihah. Harus dengan duduk, dan itu merupakan rukun sholat yang selanjutnya. Posisinya dalam keadaan duduk. Adapun apakah harus tertib bacaan tasyahud ini? Dibalak-balik gimana? Boleh, yang penting nggak merubah makna. Itu menurut Imam Romli. Menurut Imam enggak. Sunnah memang untuk apa, yang penting tidak merusak makna, tertib. Kalau artinya tetap nggak berubah, nggak ada masalah. Seperti misalkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh. Tapi kalau merubah at-tahiyatul mubarakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin as-salawatu lillah, ini ngerusak makna. Lah kalau sudah ngerusak makna gitu baru nggak boleh. Tapi kalau nggak ngerusak makna tidak ada masalah. Terus menerus ini menurut Imam Romli wajib, menurut Imam Ibnu Hajar sunnah. Maksudnya terus menerus gimana? Nggak boleh ada pemisah antara yang dibaca tadi. Ya boleh ada pemisah kalau nggak ngerusak makna. Seperti apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyul karimu, kan nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah. Atau nggak ada berhenti, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini ada berhenti, ada jeda. Di sini nggak boleh menurut Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar boleh. Ya nggak harus mualah, tapi sunnah. Nah, ini kesunahan-kesunahan yang ada di dalam syarat-syarat yang ada di dalam tasyahud akhir. Kemudian karena tadi disinggung masalah rukun yang selanjutnya yaitu duduk, karena posisinya tasyahud itu harus dalam posisi duduk, maka disunnahkan saat tasyahud akhir. Kalau dulu tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud, yaitu dengan duduk iftirash. Maka di tasyahud akhir ini disunnahkan menggunakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu, dan sebetulnya kita jelaskan dulu ya, cuman pengulangan aja. Duduk tawarruk itu posisinya kalau memang tidak mau melakukan apapun. Jadi duduk tawarruk ini disunnahkan ketika dia tidak akan berdiri atau tidak mau sujud sahwi. Maka disunnahkan duduk tawarruk. Posisinya dari sujud dia mengangkat kepala, mengeluarkan kaki kiri dari kaki kanan dikeluarkan seperti ini. Posisi kaki kanan nggak berubah dari posisi sujudnya, tetap lurus arah kiblat. Jarinya kaki kiri dikeluarkan dari kaki kanan. Duduknya hanya menggunakan pantat bagian kiri di lantai. Posisinya seperti ini. Tangan yang kiri lurus, nggak rapat, nggak renggang, biasa menghadap ke kiblat. Ujung jari berada di lutut, tangan kanan berada di berbentuk angka 53. Ya, angka 53. Walaupun nanti ada perbedaan, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Alhasil nggak ada masalah. Posisinya demikian. Angka 53, 5, ini 3. 53.
diletakkan di ujung lutut, di ujung lutut, posisi seperti ini. Kemudian diangkat ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, pas kalimat Allah. Illallah lurus. Lah mata saat mengucapkan illallah memandang ke jarinya. Sampai kapan? Sampai salam. Jadi ketika assalamualaikum posisinya masih tetap. Bukan diturunkan dulu. Assalamualaikum posisinya tetap. Assalamualaikum baru. Kalau duduk di antara dua sujud kan posisinya seperti ini. Kalau duduk tasyahud awal sama dengan duduk tasyahud akhir, posisi tangannya. Ya, posisi tangannya sama. Duduk tawarruk, sunnahkan duduk tawarruk. Tapi kalau mau sujud sahwi misalkan karena dia melupakan kunut atau melupakan duduk di antara dua tasyahud awal, dia mau sujud sahwi, ya posisinya iftirash dulu. Setelah selesai sujud sahwi baru dia posisi tawarruk, baru salam. Jadi posisinya tawarruk ketika duduk yang tidak akan memiliki gerakan apapun setelahnya. Nah, itu duduk yang disunahkan untuk tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Nah, jelas sekali pembahasan dari guru kita mengenai syarat, sunnah, dan juga apapun itu yang berhubungan dengan tasyahud akhir. Dan ini ada mungkin apa ini juga termasuk sunnah Ustadz yang sering kita jumpai ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita menjadi makmum salah satu imam. Di situ imam di tasyahud akhir sebelum salam itu mengucapkan doa. Ada doa-doa kayak Rabbana atina fid dunya hasanah atau mungkin doa-doa lain. Apakah itu juga termasuk sunnah? Sebetulnya belum masuk pembahasannya ya. Jadi itu nanti pembahasan setelah sholawat. Kan setelah tasyahud belum sholawat. Tapi kadang-kadang orang menganggap tasyahud itu atau tahiyat itu sampai sholawat selesai. Padahal tasyahud itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena sholawat itu rukun sendiri. Bahkan di sebagian kitab itu disebutkan sholawat itu rukun di dalam hanya mazhab Imam Syafi'i saja. Mazhab yang lain nggak ada. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i saja sholawat itu rukun. Jadi belum saatnya kita membahas. Adapun karena memang itu disunahkan dan banyak doanya terserah, mau doa urusan duniawi, ukhrawi, yang penting harus dengan bahasa Arab. Ya nggak boleh bahasa Indonesia. Harus dengan bahasa Arab, kecuali memang kalau dia nggak mampu baru boleh bahasa Indonesia. Dan yang lebih afdol doa untuk akhirat, yang lebih afdal lagi yang ada riwayatnya dari Nabi atau dari sahabatnya Nabi. Ada pembahasan sendiri sebetulnya setelah sholawat sebelum salam ya. Allah. Baik, insya Allah itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang mengupas tentang rukun sholat, dalam hal ini tasyahud akhir. Dan mudah-mudahan mulai awal hingga akhir tadi bisa kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa merubah jika mungkin ada sesuatu yang mungkin belum kita benarkan dari selama ini yang kita kerjakan, atau mungkin ada sunnah-sunnah yang selama ini kita tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih Ustadz atas kesempatannya dan bimbingannya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan, dan juga senantiasa diberikan kesabaran untuk membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk para pemirsa, khususnya para subscriber atau sahabat kantin yang senantiasa memantau perkembangan dari YouTube Majelis Al-Ibadat. Jangan lupa untuk terus memantau channel YouTube kami dengan cara subscribe, kemudian like, share, and comment, sehingga nantinya insya Allah perkembangan daripada YouTube Majelis Al-Ibadat akan membawa kemanfaatan untuk kita bersama. Dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.